Tempat ini berbahaya dan aku khawatir kau mengembara dan tersesat saat malam. Oh, kita tidak seharusnya bertahan sampai selarut ini. Kenapa dia menggonggong? Apa yang dia temukan? Tunggu, jangan dekati rumah itu. Aku akan memeriksanya meskipun dia mati. Oh. Pergi sana, dasar licik. Ini cara mereka berburu dengan menipu kematian mereka. Jadi mereka memangsa sisanya dan meyakinkan serta mendekati. Lalu setelah itu mereka menyerangnya. Cara yang tidak jujur untuk mendapatkan makanan. Ini mengingatkanku pada kaum Sabat dan kejahatan besar mereka. Tentu saja kau tidak tahu cerita mereka. Aku akan ceritakan pada kalian ya. Jadi saat itu malam yang panjang dan suram. Berhati-hatilah suamiku sayang. Kau tidak perlu merasa khawatir, Aidil. Kehidupan dan persediaan kita berada di tangan Tuhan. Semua itu berkat Musa alaihi salam. Anginnya kencang hari ini dan gelombangnya cukup tinggi. Kenapa kau tidak menunda memancing 1 atau 2 hari saja? Kita harus bekerja sehingga Tuhan akan membalas kita. Lagi pula dengan adanya gelombang besar, itu artinya ada banyak ikan dan juga paus. Suamiku, ambil makanan ini untukmu. Tidak, aku sudah cukup makan untuk perjalanan. Kau bisa makan dan menikmatinya. Bangun Maimun, ini sudah siang. Kapal Samhun baru saja berlayar. Dan dia pasti akan menangkap paus sebelum kau datang ke sana. Sudahlah, sana pergi, biarkan aku tidur sebentar. Kau tidak boleh bermalas-malasan Maimun. Kau harus mencari ikan di laut. Kita tidak punya makanan apa-apa lagi di rumah. Kau harus membawa banyak ikan ke rumah ini. Kau mengerti? Karena kita tidak punya makanan apa-apa. Jenis ikan yang terbesar akan menjadi milikku. Dan kau akan tahu nilai yang sebenarnya dari suamimu ini. Pimpinan para nelayan di desa Ayla. Tapi kalau kau bisa membawa ikan yang besar-besar, kita pasti bisa menjualnya, Maimun. Aku kan juga ingin sekali seperti wanita yang lainnya. Bisa memakai perhiasan dari ikan yang kita jual. Apakah perhiasan itu tidak cukup untukmu, Kemana ikan itu pergi, Amun? Aku juga tidak tahu, pimpinan. Mungkin kita harus pergi lebih jauh ke tengah lautan di sana. Lebih dari itu, aku tidak melihat pantai. Apa kau yakin jarinya tidak apa-apa? Aku sudah memeriksanya sebelum kita berlayar tadi, pimpinan. Lalu apa yang jadi masalahnya? Mungkin saja Samhun menangkap semua ikannya, pimpinan. Pergi dekati kapalnya. Aku ingin melihat sudah sejauh mana dia sekarang. Angin badainya semakin kencang. Aku sarankan lebih baik kita kembali ke pantai, pimpinan. Aku bilang pergi ke dekat kapal Samhun. Lakukan sekarang juga. Ayo kita pergi ke dekat kapal Samhun. Kita pergi ke utara. Ayo. Bagaimana ini? Kita tidak melihat ikan satupun. Ini kehendak Tuhan, saudaraku Sampun. Para pemancing sudah melakukan yang terbaik. Dan ikan itu adalah berkah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak melakukan apa-apa di hari Sabtu, seperti yang dikatakan agama kita. Kenapa Tuhan menghukum kita? Itu pertanyaan yang tidak tepat. Tuhan menguji umatnya baik di waktu senang dan waktu susah. Ini untuk menguji kesabaran kita. Dan kau harus selalu bersyukur sepanjang waktu. Coba lihat, kenapa kapal Maimun mendekati kita?
Mungkin saja mereka membutuhkan bantuan. Bagaimana kabar kalian, teman-temanku? Apa kau mengejekku? Ha? Aku tidak menangkap ikan satupun. Aku juga sama. Aku tidak percaya padamu. Aku tidak berbohong, wahai saudaraku. Badainya sangat kencang. Ayo, kita kembali saja ke desa. Kau pergilah. Aku tidak akan pergi sampai mendapatkan ikan di sini. Kalau begitu ucapkanlah insya Allah, Maimun. Selamat datang Hilas di gubuk sederhanaku. Aku tidak ingin basa-basi, Aidil. Aku kesini karena aku ingin meminjam uang darimu. Karena aku sangat membutuhkannya, Aidil. Aku belum makan. Kau tahu bagaimana keadaan desa, saudaraku? Semua kapal para nelayan kembali tanpa membawa apa-apa. Dan semuanya menghadapi krisis yang sama. Iya, aku tahu. Tapi anak-anakku kelaparan. Kami punya makan untuk dibagikan. Apa kau serius? Tentu saja, kita ini tetangga dan sesama warga desa. Jadi kita harus saling membantu di saat yang susah. Aku akan mengembalikannya dengan nilai yang sama dengan makanan ini. Aku akan mengembalikannya ketika suamiku, kepala nelayan, berhasil menangkap paus yang paling besar. Dan kalau kami jual, harganya pasti mahal sekali. Apa kau tidak memikirkan untuk menjual perhiasanmu sampai keadaan sulit ini selesai? Oh, kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Hah? Itu adalah tindakan yang tidak bagus, Aidil. Kau harus bertobat pada Allah. Ada apa ini? Api unggun di hari Sabtu? Memangnya kenapa? Ha? Ini adalah kesalahan, teman. Karena Torah melarang kita untuk membuat api unggun di hari Sabtu. Tapi ini terlalu dingin. Otot-otot kita membeku, makanya menyalakan api unggun. Mari kita ke masjid di mana hati kita terasa hangat dengan beribadah dan memohon kepada Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan tempat hangat ini. Kau bukan kapten di kapalku untuk memerintahkan aku, Samhun. Hanya kepala nelayan Maimun yang berhak memerintahku. Terserah kau saja. Bagaimana denganmu, Samhun? Aku tidak bisa menggerakkan kakiku karena cuacanya dingin sekali, Tuan. Aku tidak bisa bangun. Maafkan aku ya. Ya Allah, ampunilah mereka berdua. Aku akan pergi ke masjid dan memohon pada Allah untuk menghentikan keadaan kita sekarang ini. Dan semoga Allah menghentikan hukuman kita atas kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Maimun! Maimun, ayo bangun. Apa kau akan menghabiskan hidupmu dengan tidur dan bermalas-malasan seperti ini? Hari ini hari Sabtu dan kami tidak bekerja hari ini. Jadi kenapa kau bangunkan aku hari ini? Tapi semua pria sudah pergi ke masjid untuk beribadah. Dan mereka memohon rezeki dari Allah. Aku akan berdoa di sini sambil tidur. Bisa juga kan? Nah, kau benar. Tidurnya seorang raja sama dengan pemujaan. Hah? Apa kau mengatakan sesuatu? Aku? Tidak, aku hanya berdoa supaya kau diberi banyak keberkahan. Daripada kau berharap terus, kenapa kau tidak menyiapkan makan pagi untuk kita saja? Makan pagi apa? Apa kau tidak tahu? Kita tidak punya apa-apa di rumah ini. Itu, ada sedikit makan dari rumah tetangga kita. Aku sudah memohon pada mereka, tapi sekarang mereka sudah menutup pintu di depan wajahku. Karena mereka bosan, aku selalu minta makanan pada mereka. Lihat Samkun, lihat. Aku juga tidak percaya. Banyak sekali jumlah ikannya ya. Ini cukup untuk memberi makan seluruh warga desa selama 1 tahun. Ayo, tangkap ikan ini, ayo. Apa kau sudah gila? Hari ini adalah hari Sabtu. Kau bodoh, kita tidak seharusnya mencari ikan di hari Sabtu, iya kan? Iya, aku ingat itu. Tapi ini adalah kesempatan bagus, kan? Dan apa yang kita katakan pada Tuhannya Nabi Musa ketika kita bertemu dengannya? Kalau kita memanfaatkan kesempatan ini. Kita ini sedang kelaparan, temanku. Dan juga miskin. Tuhan tidak akan marah kalau kita menangkap ikan di hari terlarang. Jadi menurutmu begitu ya? Menurutmu bagaimana? Hah? Takutlah kepada Allah. Bukankah cobaan berat yang sedang kita hadapi belakangan ini sudah cukup untukmu? Kita akan memancing lagi besok pagi.
ini ternyata sangat indah ya. Meskipun airnya tidak terlalu dalam, tapi aku merasa nyaman di sini. Dan aku ingin tahu kenapa bisa begitu. Apa kau tahu alasannya? Aku tidak tahu. Aku menemukannya ketika aku kesini pada hari Sabtu yang lalu. Dan ekorku ini mendorong airnya begitu cepat. Seperti saat aku ingin pesta makan malam. Ya, aku juga. Dan setelah hari Sabtu, aku menemukan diriku membenci tempat ini dan berusaha lari dari sini secepat mungkin menuju ke dalamnya lautan. Lalu bagaimana denganmu? Hal yang sama juga terjadi padaku. Apa kau bisa menjelaskannya? Tidak ada. Dan kenapa aku yang harus menjelaskannya? Aku terbiasa melakukan hal yang aku suka tanpa tahu alasannya. Kau benar. Aku harus memikirkan kesehatanku. Ya, kau benar. Ayo kalau begitu, kita pergi saja dari sini. Mataharinya sudah semakin terbenam. Kenapa ikannya tidak ada ya? Ya, kemana perginya ikan besar itu? Tadi kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Mereka melompat ke air. Aku tidak mengerti bagaimana bisa semua ikan ini menghilang seperti kilat. Lalu apakah kita perlu pergi jauh lagi ke tengah lautan, pimpinan? Tidak ada gunanya. Percuma. Ayo kita kembali saja. Kita berkumpul hari ini untuk membicarakan fenomena yang berbahaya. Hilangnya ikan. Jaring kita kembali dari lautan yang penuh dengan asinnya air laut, tapi tanpa ikan satupun. Itu kata-kata yang bagus, pimpinan. Musim dingin tahun ini sangat dingin. Kalau seperti ini, bagaimana kita bisa memberi makan pada anak kita dan diri kita? Ikan sepertinya bertindak seolah-olah membuat kita marah. Mereka muncul di hari yang mereka tahu kalau memancing itu dilarang. Lalu sekarang mereka menghilang di hari sisanya. Benar-benar tidak masuk akal. Itu benar. Ikan-ikan itu sudah menantang kita rupanya. Dengarkan aku, wahai penduduk desa Ayla. Allah sedang menguji kita atas apa yang sedang terjadi. Jadi mari kita bersabar dan mencari ikan lebih keras lagi. Mari kita tetap mencoba untuk memancing. Siapa yang akan tahu, Allah akan mengangkat kesulitan ini dari kita dan memberikan kita rizki yang berlimpah. Kami sudah putus asa, Samhun. Ikan-ikan menjauhi kita dan memperlakukan kita dengan penuh kelicikan dan mengelabui kita. Mulai sekarang, kita tidak akan membiarkannya mengelabui kita. Apa maksud dari ucapannya? Kita lihat saja. Bagaimana nanti? Kenapa kau harus mengumpulkan kami, pimpinan? Ini untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah makanan kita. Bagaimana? Bisa kita melakukannya, pimpinan? Ya, kita bisa melakukan banyak hal. Dengarkan aku baik-baik ya. Ikan-ikan menipu kita. Jadi kenapa kita tidak menipu mereka juga sekarang? Tunggu dulu, aku tidak mengerti maksud pimpinan. Sebenarnya maksudnya apa ya? Kita akan melemparkan jaring kita ke laut di hari Sabtu untuk menangkap ikan-ikan itu. Tapi memancing di hari Sabtu itu kan dilarang, pimpinan. Jangan memotong pembicaraanku. Dasar kau ini ya. Aku hanya bilang melemparkan jaring di hari Sabtu untuk menjebak ikan-ikan. Dan di hari Minggu saat fajar tiba, kita tutup jaring di atas ikannya sebelum mereka menyalip lagi ke laut. Kalau menurutku, cara kita yang seperti ini tidak menyalahi ajaran agama kita yang melarang memancing di hari Sabtu. Karena di hari yang sama, kita sudah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari kelaparan. Bukan begitu? Ide itu sangat bagus. Tapi kita akan membutuhkan banyak orang untuk menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, ya kan? Kalian jangan pernah berpikir untuk minta bantuan orang-orang Samhun. Samhun dan yang lainnya hanya mematuhi pada satu yang memberi makan mereka. Katakan kapan kita akan memulainya, pimpinan. Larangan untuk memancing di hari Sabtu sudah jelas. Penjelasan yang sangat tegas dalam agama kaum Sabat. Tapi mereka menggunakan cara licik dengan melemparkan jaring mereka di hari Sabtu untuk menjebak ikan itu. Dan mereka akan mengangkat ikan-ikan itu dari air di hari Minggunya. Mereka pikir dengan begitu mereka bisa menipu Allah. Tanpa mereka sadari mereka sudah menipu dirinya sendiri.
Kita akan lihat cara yang memimpin mereka dan apa hasil dari tindakan mereka. Kita lanjutkan itu dengan izin Allah besok.